الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang manajemen qalbu. Wal qalbu mudghatun saghiratun fil jasad. Kata penulis, hati adalah sebuah daging kecil yang ada di dalam tubuh kita. Sa'adatul insani wa saqawatuh. Ia merupakan sumber kebaikan dan juga sumber kesengsaraan. Jadi baik buruknya jasad seseorang ditentukan oleh hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka jasadnya baik. Jika segumpal daging itu buruk, maka jasadnya juga buruk. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Nah, semua agama, hampir semua agama memiliki cara. Semua aliran juga memiliki cara bagaimana memanage hati. Tetapi cara-cara itu tidak ada yang lebih baik kecuali cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua agama, bahkan ada aliran dalam Islam itu, di mana ritual ibadah mereka itu dalam rangka manajemen qalbu. Lahirnya thariqah, lahirnya sufi, tasawuf, itu arahnya ke sana, manajemen qalbu. Nah, tentu ada yang terpuji, ada yang tercela. Kata penulis, hati itu memiliki 6 perkara. Pertama, al-qalbu huwa mahallun niyat. Hati tempatnya niat. Hati itu tempatnya niat. Segala jenis ibadah baru diterima oleh Allah bila ibadah itu didasari dengan apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Nah, tetapi niat itu letaknya di mana? Di hati, bukan di lisan. Sebab itu fungsi hati. Fungsi hati. Disebutkan pula bahwa hadis yang mulia ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Amal-amal itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka penulis mengemukakan kepada kita contoh 3 orang yang masuk ke dalam goa. 3 orang yang masuk di dalam goa. Kemudian wa aghlaqat alaihimul ghar. Tiba-tiba batu besar menutupi mulut goa itu. Fabi salahi niyatihim ja'alallahu lahum makhrajan. Dan niatnya yang baik yang ada pada diri mereka masing-masing, maka Allah memberikannya jalan keluar. Dan Allah selamatkan mereka dari kematian yang sudah sangat dekat. Dekat karena apa? Terjebak di dalam mulut goa. Niat mereka, niat 3 orang yang baik ini, ja'alallahu lahum makhrajan, maka Allah memberikannya jalan keluar.
Kemudian, nah ini yang menarik, amalan dia orang ini. Tiap-tiap mereka atau salah seorang dari mereka yang tiga itu berdoa di dalam, berkata di dalam doanya. Nah, salah seorang dari ketiganya berkata dalam doanya, Allahumma in kuntu fa'altu zalik. Ya Allah, jika aku mengerjakan pekerjaan itu benar-benar mengharap wajahmu, artinya benar-benar karenamu, bukan karena yang lain, maka selamatkanlah kami dari bencana batu besar ini. Ini namanya tawasul. Apa namanya, Pak? Tawasul. Berwasilah. Nah, ini yang tadi saya katakan. Semua aliran di dalam Islam itu memiliki cara memanage hati. Di antara mereka itu membuat syair-syair, atau kalau ini kan dia berdoa ini. Mereka juga membuat doa itu. Di antara doa yang mereka buat itu, Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkau yang aku maksud. Waridhaka, menunjukkan keikhlasan. Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkaulah yang aku maksud. Menunjukkan ikhlasnya dia berbuat. Waridhaka matlubi, keridhaanmu yang aku minta. Nah, dari dua kalimat ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar mengikhlaskan diri kepada Allah. Kemudian apa? Lihat ujungnya. Nah, kalau tadi benar itu. Engkau yang aku maksud, keridhaanmu yang aku minta. Tapi ada ujungnya. Ya, ada ujungnya apa? Aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini dia ujungnya. Yang ingin dia capai dari amalannya itu adalah ini. Aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Berilah aku mahabbahmu, kecintaanmu, dan pengetahuanmu. Nah, kalau sudah pada level ini, udah tinggi dia, maka terkenallah di kalangan mereka itu memiliki level yang paling tinggi, makrifat. Nah, maka tanya mereka itu nanti, pemilu 2024 yang menang siapa? Tahu dia. Begitu. Karena sudah tingkatannya apa? Makrifat. Nah, oleh mereka, kita ini yang masih kayak gini-gini ini nih, ya, masih syariat. Karena ada tingkatannya, syariat, hakikat, makrifat. Paling tinggi namanya kasyafah. Siapa yang membuat peringkat-peringkat itu? Mereka. Adakah dari Nabi? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kita ini yang masih sholat, yang masih kayak gini-gini nih, tingkatannya namanya apa? Syariat. Katanya begitu. Padahal syariat itu tidak bisa lepas dari kegiatan manusia di muka bumi ini. Tidak bisa lepas. Kemudian aku jadikan kamu, wahai Muhammad, berada di atas syariat itu, berada di atas jalan itu. Wudu itu syariat. Sholat syariat. Haji, zakat, puasa, itu syariat. Bagaimana orang bisa mencapai ketinggian derajatnya di sisi Allah kalau tidak melalui jalur itu? Syariat. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, lihat tawasulnya. Kalau tadi dia bertawasul, tapi ada tujuannya. Tapi tawassulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini dia.
Dia bertawasul dengan amal solehnya. Tercermin dari doa yang mereka panjatkan. Ya Allah, jika yang aku lakukan itu benar-benar mengharap ridhomu, benar-benar mengharap wajahmu, maka selamatkanlah kami dari bencana batu ini. Ini namanya tawasul. Ya, berwasilah dengan amal soleh. Jadi tawasul itu ada dua. Ada tawasul yang terpuji, ada tawasul yang tercela. Yang terpuji adalah berwasilah dengan amal soleh. Mana contohnya? Ini, berwasilah dengan amal soleh. Maka boleh tidak kita habis sholat tadi itu, kemudian kita berdoa, ya Allah, jika sholat subuhku ini engkau terima sebagai amal solehku, maka keluarkanlah aku dari masalah yang sedang aku hadapi. Boleh nggak kita berdoa? Boleh kayak gitu? Boleh. Pertama, berwasilah dengan apa tadi? Amal soleh. Kedua, berwasilah dengan orang soleh yang masih hidup. Boleh. Artinya apa? Minta didoakan. Nah, itu artinya pengertian wasilahnya begitu. Minta didoakan karena kita lihat dia orangnya soleh, akhlaknya bagus, akidahnya bagus, ya tauhidnya bagus, manhajnya bagus. Kemudian kita minta doa. Boleh. Itu namanya berwasilah dengan amal, dengan orang soleh yang masih hidup. Ya. Apa ukuran dia soleh? 3. Akidahnya benar, tauhidnya benar, manhajnya benar. Sekarang wasilah atau tawasul yang tercela. Dengan segala maaf saya harus menyampaikan ya Pak ya. Adalah berwasilah atau bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal. Ini yang tercela. Jenis inilah yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin dari masyrik sampai maghrib, dari Sabang sampai yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Yaitu apa? Berwasilah, bertawasul dengan orang soleh, benar-benar soleh nih. Bukan anggapan. Gitu ya. Tapi orangnya sudah meninggal. Ini tercela. Maksud saya benar-benar soleh, umpamanya apa? Dia berwasilah melalui kuburan para nabi. Kan para nabi orang soleh. Para nabi orang soleh. Berwasilah, bertawasul. Ya. Dengan perantaraan kuburan para nabi. Ini tercela. Kemudian mereka buat lantunan-lantunan syair. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin. Ilahi tawassalna. Wahai Tuhanku, kami bertawasul bijahi Muhammadin, dengan wajah Muhammad. Orang solehkah? Oh iya, nabi. Atau berwasilah dengan kuburan para sahabat. Semakin ke sini orang berwasilah dengan orang-orang yang dianggapnya soleh. Kalau tadi orang soleh beneran. Kemudian bergeser berwasilah dengan orang yang dianggapnya soleh. Dari mana kita tahu kalau itu tercela? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, pusat pemerintahan beliau kan di Madinah. Terjadi kemarau panjang. Dan beliau sangat menginginkan Allah menurunkan hujan. Umar ibn al-Khattab tidak datang ke kuburan Nabi.
Tapi beliau mendatangi paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas. Umar ibn al-Khattab minta kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Kenapa nggak datang ke kuburan Nabi? Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu tercela. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa, minta doa kepada Allah, ya, melalui perantara orang-orang yang sudah mati itu, la tasma'u du'aakum. Mereka nggak bisa mendengar doamu. Walau sami'u mastajabu lakum. Dan andai mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan permohonanmu. Dan ini yang paling berbahaya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan di hari kiamat nanti, orang-orang soleh maupun orang yang kita anggap soleh, yang kita berdoa di atas pusaranya itu, akan mengingkari kemusyrikan kita. Nah, ini jenis tawasul yang sudah banyak terjadi dan masih sampai hari ini. Kesyirikan pertama terjadi di dunia Islam ini, Pak, adalah kesyirikan yang disebabkan oleh berlebih-lebihannya kita kepada orang soleh. Itu awal kesyirikan pertama, Pak. Berlebih-lebihan kepada orang soleh. Orang soleh itu kita hargai, tapi tidak boleh dikultuskan. Ini yang kita baca ini adalah contoh tawasul yang disyariatkan. Ya, tawasul yang disyariatkan. Memahaminya tentang 3 orang yang niatnya salah. Penulis sekarang memberi contoh pula terhadap 3 orang yang tidak ikhlas di dalam amalnya. Pertama, asy-syuja', orang yang pemberani. Wal karim, orang yang dermawan. Wal alim, orang yang berilmu. Orang yang pemberani ini, ya, dia berani. Kelihatannya dia berani. Dalam sebuah peperangan, para sahabat mengatakan tidak ada yang paling berjasa di peperangan ini kecuali Fulan. Rasulullah SAW mendengar percakapan para sahabat. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia ahli neraka. Maka dibuntuti oleh para sahabat. Karena para sahabat lebih percaya terhadap sabda Nabi SAW dari apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Karena Rasulullah SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu. Maka dilihat, dibuntuti ke kiri, ke kanan, ke samping, ke depan. Tiba-tiba orang ini kena panah. Dan tidak tahan dengan rasa sakitnya, maka ia membunuh dirinya sendiri. Ini ma'ruf dalam sebuah kisah, ya. Dia bunuh diri. Sedangkan kita tahu bunuh diri adalah neraka. Nah, gitu. Jadi benar apa yang disampaikan Nabi tadi. Ini menunjukkan apa? Sikap dia yang pemberani bukan cerminan hatinya. Kemudian para ahli sejarah mengatakan, orang ini keluar berperang bukan semata-mata membela agama, tapi membela sukunya, fanatisme suku. Sehingga dia ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Pantas Rasulullah bersabda, dia ahli neraka. Karena dia keluar berperang bukan untuk membela agama,
tapi berperangnya karena membela sukunya. Maka akhir dari kehidupannya adalah celaka. Orang yang dermawan, ketika dia ditanya, kamu sudah mendapatkan harta banyak, kemudian kamu kemanakan hartamu itu? Ditanya di mahsyar oleh Allah. Aku impakkan karenamu ya Allah. Maka Allah berkata, kadzabta, kamu pembohong. Tapi kamu impakkan hartamu agar orang bilang kamu dermawan. Maka diseret mukanya masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian orang alim sama. Kamu belajar ilmu dan kamu mengajarkannya. Apa niatmu? Niatku karenamu ya Allah. Allah katakan kadzabta, kamu bohong. Maka diseret dia masuk ke dalam neraka. Inilah 3 contoh orang yang berbuat tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu persoalan hati. Nah, itu sebabnya ulama ngajarin kita sebelum beramal, tanya hati kita dulu. Hati kita yang tanya. Ya, karena hati itu disebut hati, innama summiyal qalb min taqallubi. Disebut hati karena dia berubah. Seperti apa hati itu berubah? Seperti benang yang ditiup angin. Coba lihat kalau ada benang nyangkut di pohon, kemudian ditiup angin. Seperti itulah hati. Nah, itulah yang Nabi selalu ajarkan kepada kita. Selalu ingatkan kepada kita. Agar kita jangan lupakan doa yang satu itu, Pak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Karena hati kita ini lemah. Ya, hati kita ini lemah, Pak. Itu bagian pertama, bahwa hati tempatnya niat. Yang kedua, hati adalah tempatnya Al-Quranul Karim. Nah, hati tempatnya Al-Quran. Ini kebalikannya. Kalau niat letaknya di dalam hati. Tapi kalau Al-Quran mesti diucapkan. Gimana tahu bahwa ini ta, ini sya, ini so, kalau nggak diucapkan? Firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 195, 193, 94, 95, wa innahu, maksudnya innahu di sini Al-Quran, ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu Tanzilu Rabbil Alamin, diturunkan oleh Rabb sekalian alam. Nazala bihir ruhul amin, turun melalui perantaraan malaikat Jibril ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya, turun kepada hatimu Muhammad, gitu. Agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Menunjukkan bahwa apa? Al-Quran itu ada di dalam hati. Nah, orang yang hafal Quran itu mulia, Pak. Mulia sekali. Tetapi kemuliaan itu tercabut manakala hati tempat Al-Quran berada itu kotor. Yang ketiga, al-qalb huwa mahallu nazarillahi ta'ala. Hati tempat Allah memandang hambanya. Kan kita sering bilang, yang penting hati. Jangan melihat fisik, Pak. Kadang-kadang hati dengan fisik ini selaras. Itu ucapan tidak selamanya benar. Yang penting hatinya, jangan lihat penampilan. Enggak selamanya benar. Kadang fisik dan hati itu selaras. Mana dalilnya? Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah-indah di setiap kamu pergi ke masjid. Pakaian indah fisik bukan? Nah, jadi antara penampilan fisik dengan hati itu selaras. Gitu. Maka perintahnya begitu.
pakailah pakaianmu yang indah-indah di setiap kamu pergi ke masjid, maksudnya di setiap kita sholat. Nah, gitu. Jadi hati penting, penampilan fisik juga penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang wajahmu, penampilanmu. Wala ila ajsankum. Tidak pula memandang jasad kita, ya, potongan kita, jasad kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat hatimu dan perbuatanmu. Ini hadis, ya, hadis yang sahih, nggak mungkin bertabrakan dengan ayat suci Al-Quran. Ya, dua-duanya diamalkan, Pak. Hati perlu diperbaiki, penampilan fisik juga perlu diperbaiki.